Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bawa dia ke mobil saya. Titah Dio panik. Dira sangat kaget mendengar teriakan dosennya ini. Nadira hendak dipapah berjalan. Jangan Pak, jawab Dira meringis sakit. Kalau ia ke rumah sakit maka suaminya akan panik menemuinya dan semuanya terbongkar. Nadira lo harus diobatin, desak Danu. Kalau UKS masih buka, aku ke UKS aja, suara Nadira melemah. Tubuh lo banyak banget ngeluarin darah, di UKS gak lengkap Dir, jawab Danu gusar. Aku mohon, aku juga gak tahu lukaku di mana. Kakiku mati rasa Nuh. Makanya lo dengerin gue dulu, gak apa-apa, siapapun juga tahu lo kenapa-napa, kesal Danu. Turuti saja Danu, mungkin ada alasan. Kenapa dia gak mau keres, jawab salah satu wanita yang memapah Dira. Gak bisa, kita harus periksa ke rumah sakit, jawab Dio tegas. Dari tadi ia hanya memperhatikan Nadira yang terus meringis kesakitan. Pak Dio bener, Dira lo gak boleh keras kepala, kasihan orang-orang yang khawatirin lo, timbal Danu. Nadira menunduk menatap gamisnya, bahunya bergetar, darah apa ini? Kenapa banyak sekali? Panggil petugas UKS wanita, tirah Dio tegas dengan nada rendah. Saya Pak, ucap salah satu wanita yang sedari tadi menonton. Dio menatap sarkas mahasiswi itu. Bagaimana bisa ia hanya menonton saja melihat temannya bersimbah darah? Bantu Dira ke mobil saya, dan kamu Danu, ikut saya ke rumah sakit. Iya Pak, mau tidak mau Nadira menurut saja. Mari Mbak saya bantu, ucap wanita itu. Rintih Dira. Pelan-pelan saja Mbak, jawabnya. Terima kasih. Dira dan perempuan tadi masuk ke pintu belakang. Sedang Danu duduk di kursi depan bersama Dio yang menyetir. Pak maaf, mobil Bapak jadi kotor terkena darah saya, ucap melemah, kini rasanya ia setengah sadar. Dio diam tak menjawab, di hatinya berkecamuk mengkhawatirkan Nadira. Dir, lain kali lo jangan gini lah, bisa-bisanya lo buang berkas skripsi lo gitu aja terus lari nyelamatin orang asing, cetus Danu. Nadira diam saja, ia tak punya tenaga sama sekali. Lo juga baru pulih dari kecelakaan di Jogja kan, kata lo sempet koma kan, dan sekarang lo udah ketabrak lagi. Iya tuh anak selamat, tapi bisa-bisa lo yang gak selamat lo tahu gak, omel Danu. Ia khawatir, Nadira adalah salah satu teman sekelas di mana ia yang menjadi ketua kelasnya, dan mereka berteman terbilang cukup dekat bersama Mentari juga. Jangan ngomong sembarangan, gak ada yang gak selamat, tegur Dio dingin. Maaf Pak, jawab Danu. Astagfirullah, Nadira mengerang sakit. Mbak, itu darahnya merembes terus, cetus wanita di samping Dira. Ya Allah, sakit banget, Nadira terus mengerang kesakitan. Dir, lo tahan dulu ya, kita bentar lagi sampai, tenang Danu, ia menoleh ke belakang. Mbak, boleh saya cek? Biar kita tahu apa yang luka dan menghentikan darahnya, tanya wanita itu ragu. Nadira mengangguk kecil. Wanita itu hendak menyingkap gamis Nadira, tapi Dio menghentikannya. Tunggu, sentak Dio. Danu menatap dosennya itu. Danu, menghadap ke depan. Tegas Dio. Sontak Danu memutar tubuhnya dan menghadap lurus ke depan, Dio juga memutar spion kecil di dalam mobilnya. Jangan mengintip sampai dia bilang selesai, ingat Dio kepada Danu. Baik Pak, silahkan, ucap Dio yang ditujukannya kepada wanita di dekat Nadira. Wanita turun dari jok mobil dan menyingkap gamis Nadira sedikit, ia terkejut. Celana panjang yang dipakai Nadira sebagai dalaman dari gamisnya benar-benar sudah merah karena darah. Maaf Pak, panggil wanita itu terbata. Kenapa? Tanya Dio cepat. Apa Bapak punya gunting? Ya ia bermaksud menggunting celana Dira untuk mengetahui apa ada luka di balik celana itu.
Ada, Danu tolong ambilkan gunting di dashboard dekat kamu. Dengan cepat Danu mencari gunting yang dimaksud, dan setelah ia temukan ia langsung hendak memberikannya kepada wanita itu tapi... Biar saya saja yang memberikannya. Sini, tahan Dio, lalu merebut gunting di tangan di Danu. Dio takut Danu mencuri pandang untuk melihat Nadira bila Danu yang memberikan. Wanita itu menggunting celana panjang Nadira, ia terkejut saat melihat luka sepanjang 26 cm menganga di antara paha dan betis putih Nadira. Astagfirullah, luka itu yang mengeluarkan darah sebanyak ini. Kenapa Mbak? Panik Danu, begitu juga Dio, ia memegang setir kuat. Wanita itu tak menjawab. Ia segera menggunting celana Nadira yang satunya untuk ia tutupkan ke luka besar Dira guna memperhambat untuk terus keluarnya darah. Pak, bisa lebih cepat, ucap wanita itu panik. Baik, Dio mengebut, kenapa? Kenapa wanita itu menjerit istighfar setelah mengecek Nadira? Di rumah, Hanan menatap jam kamarnya khawatir, sekarang sudah jam 5 sore, kenapa Nadira belum menghubunginya untuk meminta jemput? Bukankah istrinya sudah setuju kalau pulang akan ia jemput? Ia berkali-kali menelpon Nadira namun bukannya suara istrinya yang ia dengar malah suara operator lah yang terus-menerus menyambut teleponnya. Kemana sih kamu Dir? Ini ponselnya gak aktif juga. Masa ia masih bimbingan, risau Hanan. Apa ia menyusul saja? Bukankah Nadira tadi memberitahu lokasi bimbingannya, tapi bagaimana kalau istri Nis pulang nanti? Hanan merasa tak tenang, ia langsung mengambil kunci mobil dan menuju kampus. Rumah sakit, bagaimana keadaan teman saya Dok? Tanya Danu cepat, saat melihat seorang dokter wanita keluar dari ruangan di mana Nadira diperiksa. Apa keluarga pasien di sini? Tanya dokter lagi. Tidak ada Dok, saya dosennya, biar saya yang bertanggung jawab, jawab Dio cepat. Apa kalian bisa menghubungi keluarganya? Danu menggeleng. Tidak Dok, ibunya baru saja meninggal 5 bulan lalu, mungkin ada paman atau bibinya tapi di Jogja, kami bahkan tidak tahu nomor atau nama keluarganya, jawab Danu. Baiklah. Saya bicara dengan kalian saja. Danu dan Dio mengangguk cepat. Pasien memiliki luka besar di kaki kirinya, lebih tepatnya di antara paha dan kaki. Luka itu sepanjang 27 cm, dan cukup dalam. Astagfirullah, batin Dio. Kami sudah menutup lukanya, tapi pasien mengeluarkan banyak darah, dan dia butuh donor. Darah apa Dok? Tanya Dio. B+. Berapa banyak? Tanya Dio lagi. 2 kantong. Baik, tunggu sebentar. Dio mencari sesuatu di ponselnya lalu menelpon seseorang. Bisakah saya minta darah B+2 kantong? Ucap Dio kepada orang yang di seberang telepon. Petik 2 petik 2. Yah, tolong kirimkan secepatnya. Nanti saya kirim nama dan alamat rumah sakitnya. Petik 2 petik 2. Baik, terima kasih, saya tunggu. Ucap Dio, lalu ia menutup teleponnya. Setengah jam lagi darah sampai Dok, saya mohon lakukan semua proses pengobatannya semaksimal mungkin, ucap Dio kepada dokter itu. Baik Pak, jadi teman saya bagaimana sekarang Dok? Tanya Danu lagi. Ia sempat tercengang dengan sikap tangkas dosennya ini. Sekarang pasien sedang dalam pengaruh bius, untuk 1 jam ke depan mungkin pasien tidak akan sadarkan diri. Baik Dok, terima kasih. Dokter mengangguk dan pamit. Boleh saya minta tolong lagi? Ucap Dio sopan kepada wanita yang membantu Nadira tadi. Iya Pak, bisa tolong cek keadaan Nadira ke dalam. Biar saya saja Pak, cetus Danu. Tidak bisa, jawab Dio tegas. Loh kenapa Pak? Saya mau lihat keadaan teman saya, sewot Danu. Ia cukup kesal dengan sikap dosennya ini sejak dari mobil tadi. Tolong rapikan kerudung dan pakaian Nadira ya, jangan ada sehelai rambutnya yang terlihat,
Setelah itu kami akan masuk." Dio tidak menanggapi protesan Danu padanya, ia langsung mengungkapkan permintaannya kepada wanita itu. "Baik Pak, kalau begitu saya masuk dulu," ucap wanita itu sembari berjalan masuk. Sedangkan Danu terdiam menatap kagum dosennya, Dio yang merasa risih pun protes. "Kenapa memandangi saya seperti itu?" tanya Dio risih. "Bapak gentle banget," jawab Danu kagum. "Maksudnya?" bingung Dio. "Ternyata dari tadi Bapak ngeselin itu untuk menjaga auratnya Dira." "Wih Pak, saya laki-laki saja excited banget sama sikap Bapak," puji Danu tulus. "Biasa saja, memang sudah seharusnya seperti itu," jawab Dio santai. "Gak biasa loh Pak, luar biasa banget ini mah. Bapak bukannya menjaga pandangan Bapak saja, tapi juga berusaha menjaga pandangan saya. Duh kalau saya perempuan, saya pasti ngebet banget sama Bapak hehe," puji Danu lagi. Ia benar-benar kagum dengan dosennya ini. Dio tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi apa menurut kamu seperti itu?" tanya Dio ragu. "Iya dong Pak, Bapak tuh gentle banget. Apalagi waktu Bapak nelpon seseorang untuk ngirim darah buat Nadira tuh klepek-klepek saya Pak. Nanti saya ceritain deh sama Dira gimana baiknya Pak dosen," antusias Danu. Dio tak bisa mengelak, jujur saja ia sedikit senang dengan pujian dari mahasiswani itu. Pak, sudah selesai," panggil wanita itu. Mendengar ucapan itu Danu dan Dio berjalan masuk untuk melihat kondisi Nadira. Dio menghela nafas berat, melihat mahasiswi bimbingannya ini terbaring di berangkar rumah sakit dengan wajah pucat, membuat dadanya sesak. "Nih orang kebaikan banget dah, untung cuma 2 kantong darah lu ilang Dir, kalau banyak kan mahal kita nebusnya," ceplos Danu. Walau seperti itu Dio bisa mendengar jelas kekhawatiran di dalam kalimat itu. "Danu," panggil Dio. "Iya Pak Gentel." "Panggil saya dengan sopan." "Hehe, iya Pak dosen. Saya dosen kamu kalau sedang di kampus, sekarang kita di rumah sakit Danu." Iya Pak Dio," ralat Danu lagi. "Kamu tahu kronologi kecelakaan Dira?" Danu mengangguk. "Ceritakan." Jadi begini, selesai sholat asyar, saya mau pulang Pak, tapi di depan gerbang saya ngeliat Dira jalan keluar kefi. Ya saya tungguin buat sekedar nyapa karena saya tahu Dira mau nyebrang ke kampus, tapi tiba-tiba dia diem terus ngelepas semua yang di tangannya termasuk tasnya. Saya pikir kenapa. Ternyata dia ngejar anak kecil yang lari-larian ke jalan. Bersamaan dengan itu saya ngeliat ada mobil, dan saat Nadira berhasil menangkap anak itu, ia memutar tubuhnya dan tertabrak. Semuanya cepet banget Pak. Saya shock banget lihat Dira nangis. Saya pikir dia nangisin lukanya, ternyata nangisin anak itu. Jelas Danu panjang. Dio terdiam saat mendengar kronologi miris itu. Apa yang dipikirkan Nadira saat itu sampai kenapa sampai rela melakukan itu? Bapak bingung kan? Awalnya kita juga, sampai mikir, ini orang tahan banting banget, dah gak kehitung lukanya demi nyelamatin orang. Maksudnya, nih contohnya dulu waktu masih semester 4, saya, Dira sama Mentari lagi jalan di trotoar abis ngerjain tugas, tapi di tengah-tengah perjalanan kita ngeliat tanjakan. Semua orang heboh, terus ada troli belanjaan yang terlepas dan turun bebas mengarah ke seorang nenek-nenek, dan di sini Dira tanpa babi bu langsung lari ngehadang troli penuh itu biar gak kena si nenek, dan alhasil laptopnya rusak karena jatuh dan dianya gak bisa kuliah 5 hari, cerita Danu. Dio termenung, ia menatap Dira sesekali lalu menunduk. "Apa saya pantas untuk wanita sebaik dia?" batin Dio. "Apa boleh saya memaksakan diri untuk menemani hal-hal baiknya sampai hari tua dan terikat dalam ikatan halal?" Kampus. Hanan mendapati kampus sudah mulai sepi, hanya ada beberapa orang dan itu pun hendak pulang. Ia mendatangi kefi di mana Dira melakukan bimbingannya hari ini, tapi kosong, tidak ada satupun pelanggan di sana. "Kamu di mana sayang? Bikin khawatir banget ya Allah," gumam Hanan. Ia turun dari mobilnya dan memutuskan untuk masuk menyusuri kampus. Mungkin saja istrinya sedang ada urusan di dalam kampus.
Hanan melangkah dengan terburu sembari terus menghubungi ponsel istrinya. Bagaimana tidak, ini sudah hampir maghrib, sedangkan Nadira tidak mengabarinya sedikit pun. Nadira, kamu gak mungkin kabur kan, gak mungkin ninggalin Mas kan? Kata kamu udah nerima Mas, guman Hanan takut, pikirannya sudah tidak bisa positif lagi, berbagai macam pikiran menghampirinya. Hanan ingin bertanya, tapi pada siapa? Pikiran Hanan tiba-tiba buntu. Hanan teringat Dio, dosen istrinya, yang Hanan tahu istrinya pamit untuk bimbingan. Ia mencari nomor Dio di kontaknya, tapi alasan apa yang harus ia katakan kalau Dio bertanya kenapa mencari Nadira? Bukankah istrinya tidak mau ada orang tahu hubungan mereka? Ya Allah sayang, kemana sih, Mas? Takut banget sama pikiran Mas sendiri, batin Hanan. Hanan yang sudah tidak tahan, ia langsung menelpon Dio, persetan dengan alasannya nanti, kalau perlu ia akan jujur saja. Halo assalamualaikum, sapa Hanan. Waalaikumsalam Pak Hanan, ada apa? Saya dengar Anda sudah berada di Jakarta. Iya benar, sekarang Anda sedang di mana? Kenapa Pak Hanan? Ada yang mau dibicarakan? Petik 2. Hanan diam, apa yang ingin ia bicarakan? Ah iya Pak, sebelumnya maaf dan terima kasih untuk repotnya menggantikan saya membimbing skripsi mahasiswa. Belum sempat Hanan menjawab, Dio sudah berbicara lagi. Iya Pak, sama-sama. Tapi bisa saya minta rekapan hasil bimbingannya melalui via email saja Pak? Sepertinya saya tidak bisa mengambil hard filenya. Kenapa? Tanya Hanan. Saya sedang ada urusan di rumah sakit. Dio di rumah sakit. Lalu di mana istrinya? Ada apa Pak Dio? Siapa yang sakit? Tanya Hanan was-was. Ah itu, mahasiswi bimbingan saya tadi sore kecelakaan di depan gerbang kampus. Hanan tegang, mahasiswi bimbingannya. Nadira kah? Istrinya kah? Siapa? Tanya Hanan bergetar. Nadira, dia juga mahasiswi di kelas Anda, jawab Dio. Hanan kaku, tubuhnya benar-benar kaku, hatinya bergemuruh kuat. Jadi ini alasan Nadira tidak bisa dihubungi. Rumah sakit mana? Tanya Hanan bergetar. Ada apa Pak Hanan? Kenapa suara Anda? Bisa tolong kirim alamat rumah sakit secepatnya. Lirih Hanan. Kenapa? Saya mohon Pak, lirih Hanan. Jantungnya berpacu di luar batas wajar, tapi kakinya melemas. Mendengar nada suara Hanan, Dio membagikan lokasinya. Hanan berlari dan menyetir ke setanan, istrinya kecelakaan. Lagi, persetan dengan suara mobil-mobil lain yang terus mengklasoni mobilnya. Tunggu Mas Dira, gumam Hanan. Hanan berlari di koridor rumah sakit, ia melihat Dio duduk di luar sebuah ruangan. Di mana? Di mana Nadira? Tanya Hanan dengan nafasnya yang tak beraturan. Melihat Hanan dalam keadaan kacau dan nafas seperti itu membuat Dio kaget, pasalnya yang Dio tahu Hanan adalah salah satu dosen paling rapi di fakultasnya. Ada apa Pak Hanan? Kenapa Anda seperti ini? Tanya Dio bingung. Hanan tak menggubris pertanyaan rekannya itu, ia berjalan gontai menuju satu ruangan di samping Dio. Hanan menemukan istrinya, terbaring dengan mata yang tertutup, air matanya hampir menetes, ini kali kedua istrinya seperti ini. Hanan mendekati Nadira, lalu menggenggam tangannya kuat. Bangun, kenapa di sini Buka mata kamu, lirih Hanan. Ia menatap Nadira dengan pandangan kosong, tubuhnya bergetar, tangannya dingin. Dio yang melihat Hanan menggenggam tangan Nadira kaget bukan main. Pak Hanan, apa yang Anda lakukan? Panggil Dio. Bangun Nadira. Apa yang sakit? Hanan membenamkan wajahnya di pinggang Nadira. Melihat itu Dio naik pitam, tak peduli kalau ia harus memukul Hanan yang sudah bersikap kurang ajar. Namun saat Dio akan mendekat ia mendengar. Bangun sayang, Mas takut, jangan bercanda, panggil Hanan lirih. Sayang, Mas. Dio membatu saat mendengar kata itu. Kamu gak tahu Mas hampir gila nyari kamu. Bangun sayang,
kita pulang, panggil Hanan pilu. Apa yang terjadi? Seru Dio bingung sekaligus kaget. Hanan tak menjawab, ia masih menggenggam sesekali mengelus pipi Nadira lembut. Dio maju, dan menarik tubuh Hanan. Jawab saya Pak Hanan, teriak Dio. Hanan menatap nyalang wajah Dio. Nadira istri saya, PUASSSS. Jawab Hanan tak kalah keras. Dio kaget bukan main, hatinya bak ditekan ribuan kek baja. Jadi berhenti menaruh hati untuk Nadira, dan terima kasih sudah menjaganya. Sekarang silahkan Anda keluar, jawab Hanan sarkas entah mengapa ia tiba-tiba tersulut emosi. Tidak, Anda pikir saya percaya? Satu kampus tahu kalau Nadira wanita single, bagaimana bisa jadi istri Anda? Jawab Dio telak. Hanan melembutkan tatapannya, ia tersenyum tipis demi menenangkan hatinya. Pak Dio, saya mengerti Anda kaget mendengar ini, tapi itulah kenyataannya. Nadira benar-benar istri saya, jelas Hanan tenang. Saya menikahinya 5 bulan lalu di Jogja. Saya tidak akan meminta maaf tentang pikiran Anda kalau saya telah mengambil start dalam menghitbah Nadira. Saya juga tahu beberapa dosen yang mungkin Anda juga termasuk sedang menyimpan rasa untuk istri saya. Saya sangat ingin menghalangi itu dengan mengumumkan kalau Nadira adalah istri saya. Tapi Dira gak mau semua orang tahu, dia mau fokus menyelesaikan kuliahnya. Dira juga gak mau orang-orang akan bersikap beda padanya kalau orang mengetahui dia istri saya. Dio diam, inikah yang disebut orang-orang dengan patah hati? Mengetahui bahwa dirinya kalah cepat mempersunting Nadira membuat Dio mundur perlahan hingga membentur dinding. Pak Dio, bisa tolong rahasiakan ini? Saya ingin menuruti permintaan Nadira, sambung Hanan. Dio menatap kosong lantai. Dia terluka saat akan menolong anak kecil yang hampir tertabrak mobil di jalan depan kampus, jawab Dio tiba-tiba. Mendengar itu Hanan berlari mendekati istrinya. Sesayang, panggil Hanan gugup. Dia kehabisan darah dan perlu donor. Saya sudah menghubungi pihak PMI untuk mengirim darah yang diperlukan. Kaki kanannya terluka cukup besar, itu sepanjang 27 cm, jelas Dio. Ia tak berani menatap Hanan yang tengah menunduk sembari memegang tangan Nadira. Apa yang terjadi sayang? Udah Mas bilang. Jangan lakukan apapun yang bisa ngelukain kamu gak dengerin Mas. Mas takut kehilangan kami Dira, ucap Hanan pilu, ia hampir menangis di depan rekan dosennya ini. Saya permisi, pamit Dio tiba-tiba. Pak Dio, panggil Hanan lagi. Dio memberhentikan langkahnya tanpa menoleh. Terima kasih banyak. Saya akan urus sisanya dan mengganti keperluan apa saja yang telah Anda keluarkan untuk Nadira, ucap Hanan tulus. Dio bisa merasakan ketulusan Hanan saat mengatakan, tapi entah kenapa tangannya malah terkepal. Dengar Pak Hanan, kejadian hari ini membuktikan kalau Anda tidak cukup baik dalam menjaga Nadira, ucap Dio tanpa menoleh. Saya juga tidak akan dengan menyerah apalagi dengan mudah melepaskan hati saya yang sudah terlanjur untuk Nadira, sambung Dio. Jadi bersiap saja, jika ini terjadi lagi atau Anda menyakitinya, saya akan merebut Nadira sesegera mungkin, dan setelah itu, bahkan untuk Nadira mendengar nama Anda saja tidak akan saya biarkan, sambung Dio lagi. Hanan cukup berdegup gugup. Pasalnya saat Nadira pulang terlambat saja Hanan sudah merasa tidak karuan, apalagi Nadira direbut laki-laki lain. Saya akan pastikan agar tidak membiarkan peluang itu ada, baik bagi Anda ataupun laki-laki lain. Nadira istri saya, dan selamanya akan begitu, jadi Pak Dio. Selamat bermimpi, jawab Hanan sarkas. Dio pergi dari ruangan itu, hatinya benar-benar patah. Baru kali ini ia menaruh hati untuk seorang gadis, namun saat mengetahui kenyataan bahwa dirinya kalah cepat mempersunting Nadira, membuat Dio yang tadinya baru saja ingin memulai pendekatannya, perlahan menyandarkan kepalanya ke setir mobil, bernafas pun rasanya sesak. Dio tahu betul ini bukan umurnya lagi untuk mengalami patah hati, tapi ini sakit, sangat sakit. Mas.
Lirih Dira. Sesayang, udah bangun. Panggil Hanan terbata, ia terus memencet tombol merah di atas ranjang untuk memanggil dokter. Dira minta maaf ya mas, ufap Dira lemas, ia bahkan hampir menangis. Gak apa-apa sayang, tapi mas mohon, kamu jangan gini lagi, nolongin orang boleh, tapi kalau itu bisa buat terluka kayak gini mas mohon jangan, jawab Hanan sendu. Nadira meneteskan air matanya, laki-laki baik ini, adalah suaminya. Demi Tuhan mas gak rela kamu luka-luka gini, Dira, mas gak ridho dengan kebaikan kamu kalau akhirnya kamu harus terbaring di sini, ucap Hanan. Maaf ya mas, jangan ulangin lagi ya sayang. Dira mengangguk haru. Mas aku mau makan itu ya. Pinta Dira sembari menunjuk gerobak rujak di pinggir jalan. Enggak, kamu suka gak mikir nanti ngasih cabenya, larang Hanan. Ya hari ini adalah hari weekend, itu artinya sang suami libur dan mereka akan melakukan quality time. Gak kok mas, sedikit aja, boleh ya. Rayu Dira, gak boleh sayang, sedikit versi kamu itu bisa 20 biji, jawab Hanan tegas, pandangannya lurus menatap jalan. Mas gak sayang Dira ya? Tanya Dira sendu. Heh kata siapa? Jawab Hanan kaget. Buktinya mas gak mau nurutin Dira, jawab Dira berkaca-kaca. Hei sayang, mas gak bolehin kamu itu karena gak mau kamu sakit perut, bukan karena mas gak sayang kamu. Nadira menunduk, melihat itu Hanan menepikan mobilnya. Ia tidak bisa fokus menyetir kalau istrinya seperti ini. Nadira, mas bolehin kamu beli rujaknya minggu depan ya, jangan sekarang sayang, kamu baru pulih juga, nanti perutnya sakit, jelas Hanan lembut sembari mengelus himar Nadira. Tapi aku pengennya hari ini mas, air matanya menetes sejak tadi, Dira tahu dia berlebihan, tapi desakan air mata itu tak dapat ia tahan. Loh kok nangis? Tanya Hanan panik. Nadira diam, ia menghapus air matanya dengan ujung jilbab. Sayang, panggil Hanan lalu memeluk istrinya sayang. Kamu kenapa? Luka kamu sakit lagi? Sini mas lihat dulu ya, tangan Hanan bergerak menyingkap gamis istrinya. Nadira menahan tangan Hanan sambil menggeleng. Ya terus kenapa nangis yang bikin mas khawatir aja Dira mau rujak. Tapi mas gak bolehin, jawab Dira sesegukan. Mendengar itu Hanan cengoo, jadi istrinya menangis karena rujak. Kamu kenapa sayang? Kamu gak pernah gini loh, biasanya paling malu nangis, ucap Hanan heran. Hiks mau rujak mas, ucap Dira sesegukan. Oke, kita beli rujak, stop nangisnya mas muter mobil dulu. Dira mendongak, boleh ya mas? Tanyanya antusias. Iya boleh, tapi cabenya dikit aja ya, tawar Hanan. Nadira mengangguk cepat, wajahnya terlihat begitu sumigrah. Hanan tersenyum melihat perubahan mood istrinya ini. Berapa? 15 biji ya, mohon Dira. Enggak, 5 aja. Loh mas banyak banget ngurangnya. Kalau gitu 7. 12 ya mas. Hanan menghela nafas, ini yang tidak ia suka. Bisa-bisanya 15 biji cabai Dira anggap sedikit. Ya udah 10, gak ada lagi tawar-menawar, putus Hanan. Yah mas, 10 atau gak usah beli sekalian. Nadira diam berpikir, lalu mengangguk tersenyum. Oke, Hanan membuka kaca mobilnya. Loh mas mau ngapain? Tanya Dira bingung. Yah mesen rujak kamu sayang. Ih kamunya turun atuh, gak boleh gitu suamiku. Gak sopan, ingat Dira. Hanan tersenyum lembut mendengar gerutuan istrinya. Duh, punya istri baik banget sih, canda Hanan sembari mencium gemas pipi Dira. Nadira hanya tersenyum menerima perlakuan manis suaminya. Kamu tunggu bentar ya sayang ya. Iya mas, hati-hati, makasih ya mas suami. Sama-sama sayang istri. Nadira terkekeh mendengar jawaban aneh suaminya itu. Hanan turun dan menghampiri gerobak rujak. Pak saya mau rujaknya 2 porsi ya, pinta Hanan sembari tersenyum. Iya mas,
Mau pedas apa enggak? Yang satu cabenya 8 ya pak, yang satu lagi gak usah dikasih cabe. Si bapak mengangguk lalu mulai meracik bumbu. Beli buat siapa mas? Tanya si bapak ramah. Buat istri pak, jawab Hanan sumringah. Ia sangat bangga dengan kata istri yang barusan ia sebut. Oh, istrinya lagi ngidam ya mas. Celetuk si bapak sambil ngulek. Hanan terkekeh. Ah enggak pak, ini istri saya tiba-tiba pengen rujak aja, kekeh Hanan. Wah yang tiba-tiba kayak gitu biasanya lagi isi loh mas, terus ngidam, jawab si bapak ikut terkekeh. Hanan kaget, benarkah istrinya saat ini tengah ngidam? Ah masa sih pak, tanggap Hanan. Iya mas, istri saya juga gitu waktu hamil anak pertama, dia tiba-tiba ngotot banget mau rujak. Bener, pas diperiksa ternyata dia lagi hamil dan keterusan ngidam rujak, makanya saya sekarang jadi tukang rujak, jelas si bapak sambil bercanda. Hanan tertawa, menurutnya bapak ini sangat ramah. Ini buahnya pakek semua ya mas? Iya pak, pakek semua, si bapak mulai memotong buah. Nanas pakek juga mas. Hanan mengangguk. Ih bahaya atuh mas. Hanan bingung, kalau bahaya kenapa dijual? Bahaya apanya pak? Itu loh, kalau bener istri masnya lagi hamil muda, terus makan nanas bisa keguguran sebelum ketahuan, jelas si bapak. Tubuh Hanan tegang. Ya sudah pak tidak usah pakai nanas, jawab Hanan cepat. Si bapak terkekeh sambil memasukkan kembali buah nanas yang tadi ia pegang. Nih mas, nanti kalau sudah pulang langsung periksa aja mas, kasihan anaknya kalau belum ketahuan sampai sekarang. Iya pak, berapa? 20.000 mas. Hanan memberikan uang 100.000 satu lembar. Kembaliannya buat bapak aja. Loh, ini kebanyakan mas. Gak apa-apa pak. Anggap ini uang konsultasi saya tadi, jawab Hanan tersenyum. Haha ya udah saya terima ya mas, semoga kandungannya sehat, jawab si bapak. Wajah Hanan memanas, pipinya memerah, ia sendiri tidak bisa membayangkan sebahagia apa keluarganya jika benar Nadira hamil. Assalamualaikum istriku, ucap Hanan saat masuk mobil. Waalaikumsalam suamiku, balas Dira tertawa dan dibarengi Hanan. Nih pesenannya ibu negara. Loh mas kok beli 2 sih? Iya mas kan juga mau sayang, jawab Hanan santai. Ih maksud Dira, 2 itu kedikitan mas, Dira mau 6 porsi. Hanan tersedak air ludahnya sendiri. Banyak banget, siapa yang abisin? Dira loh mas, kan Dira yang minta. Jangan bercanda yang, perut kecil gini mana muat rujak 6 porsi. Ih muat kok. Beli lagi dong mas, rengek Dira. Hanan memandangi Nadira, apa benar Nadira hamil? Apa sikapnya seperti ini karena hormon mengandung? Ah semoga saja benar. Iya sayang, mas beliin lagi, tapi nanti, sekarang temani mas ke apotek dulu ya. Raut Dira berubah khawatir. Mas sakit. Sakit apa mas? Hanan menggeleng. Enggak sayang. Terus mau beli apa ke apotek? Tanya Nadira berkaca. Hanan tersenyum tulus, ia memegang puncak kepala Nadira lalu memejamkan matanya. Ya Allah, jika engkau meridoi, hamba mohon wujudkan harapan ini, namun jika belum, lindungi perasaan hamba untuk tidak terlalu berharap, batin Hanan. Ya udah, ayo mas kita ke apotik deket rumah aja ya. Biar nanti langsung pulang terus mas istirahat, ajak Dira khawatir. Hanan menjalankan mobilnya, jelas saja hatinya bertambah tak karuan saat tes pack sudah ia kantongi, hatinya benar-benar berharap positif, namun pikirannya berusaha menepis harapan itu agar tidak terlalu kecewa apabila negatif nanti. Mas istirahat ya, Dira ambilin mas minum dulu. Sesampainya di rumah tadi, Hanan dan Dira langsung menuju kamar. Yang, panggil Hanan menahan Dira yang hendak pergi ke dapur. Dira menoleh. Sini dulu, duduk samping mas. Dira mendekat. Kenapa mas? Mau dipijitin? Hanan menggeleng, ia terus menatap mata indah istrinya. Terus kenapa? Sebelumnya mas mau tanya sama kamu. Apa?
Kamu udah siap jadi ibu? Tanya Hanan lembut. Dira diam. Jujur saja, ia sedikit sensitif dengan pembahasan ini. Kalau Mas gimana? Udah siap jadi ayah? Tanya Dira balik. Hanan mengangguk tulus. Dira bisa melihat keantusiasan di mata suaminya. Mas udah siap lahir batin dan mau banget. Apa yang membuat Mas sesiap itu? Mas gak tahu, tapi untuk materi ataupun mental, insya Allah Mas udah siap banget yang. Dira menunduk, hatinya bergetar mendengar ucapan sang suami. Kenapa nunduk Kamu belum siap? Tanya Hanan redup. Dira menggeleng. Seketika wajah Hanan muram, kenapa Nadira belum siap? Apa Dira tidak mau punya anak darinya? Dira gak punya alasan untuk belum siap Mas, Dira punya suami sebertanggung jawab Mas, itu cukup banget buat Dira siap punya anak, jawab Dira tulus. Hanan mendongak sumringah. Kamu beneran? Dira mengangguk. Kalau gitu kita tes ya, Hanan mengeluarkan benda kecil di sakunya. Dira terkejut melihat apa yang ada di tangan suaminya. Mas beli ini di apotek tadi, Mas ngerasain perubahan sikap sama mood kamu juga sensitif dan mudah nangis, ini kayak bukan kamu, makanya Mas mutusin buat beli ini. Tapi Dira gak mual-mual Mas. Jawab Dira lesu. Iya Mas tahu, tapi ada baiknya kalau kita cek aja, jawab Hanan menenangkan. Dira diam. Sayang, panggil Hanan. Dira takut Dira takut ngecewain Mas, tangis Dira. Gak sayang, kalau hasilnya gak sesuai dengan harapan kita itu artinya Allah mau kita pacaran dulu. Tapi Dira bisa lihat Mas antusias banget tentang ini. Udah gak usah nangis sayangnya Mas, kita bisa cek besok kalau kamu takut hari ini. Dira diam menunduk, ia menelisik masuk ke pelukan suaminya. Bersambung.